Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah Masjid At-Taqwa dan para undangan, mudah-mudahan pagi hari ini pertemuan kita ini Allah takdirkan sebagai wasilah akan turunnya rahmat, berkah, hidayah, taufik dan pertolongan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan dalam hati kita mahabbah, ukhuwah dalam hati kita, sehingga kita menjadi umat yang disebut di dalam Al-Quran sebagai khaira ummah, umat yang terbaik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Berarti sekarang 1446 Hijriah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita di tahun yang lalu ya, menghapus kesalahan kita di tahun yang lalu, memaafkan kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah di tahun yang lalu, serta Allah bukakan pintu rahmatnya di tahun yang akan datang. Allah jadikan kehidupan kita semakin berkualitas di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang berkah ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun baru Islam itu disebut dengan tahun Hijriyah, mengacu kepada suatu peristiwa hijrahnya atau pindahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah Al-Mukarramah ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, mengapa peristiwa hijrah itu dijadikan nama tahun? Dulu sebelum hijrah, sebelum ada tahun hijriah itu tidak ada tahun berdasarkan peristiwa dalam Islam ya. Dulu dikenal peristiwa-peristiwanya peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah. Misalkan kelahiran Nabi, lahir di tahun apa? Tahun gajah. Begitu ya. Apa sih tahun gajah itu? Oh, ada suatu peristiwa yang besar yang sangat menggemparkan, yaitu dihancurkannya pasukan gajah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tentara ababil ya, burung ababil, ada di surat Al-Fil ya. Nah, itu tahun gajah. Kemudian di masa Umar bin Khattab itu dicarilah ini tahun Islam itu dimulai dari kapan? Para sahabat itu bermusyawarah. Bagaimana kalau kita jadikan tahunnya kelahiran Nabi sebagai tahun pertama Islam? Ya, kemudian ada usulan lagi, bagaimana kalau peristiwa turunnya wahyu? Turunnya wahyu berarti kan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu diangkat jadi nabi dengan turunnya wahyu. Apakah itu? Ada lagi usul, bagaimana kalau peristiwa hijrah? Nah, ternyata dari usul-usulan itu yang diterima, yang disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi itu adalah peristiwa hijrah. Mengapa peristiwa hijrah dijadikan tahun pertama? Ya, tahun pertama Islam, karena dengan adanya hijrah ini ya, umat Islam ini bisa mengamalkan Islam secara kafah.
Kenapa disebut tahun Hijriyah? Mengacu kepada peristiwa hijrah, karena dengan hijrah inilah Islam itu bisa diamalkan secara kafah. Nah, di Mekah sebelum hijrah, Islam itu tidak bisa diamalkan secara kafah, penuh dengan tekanan, penuh dengan intimidasi, penuh dengan teror. Ya, orang sholat sebelum hijrah di Mekah itu disebut aliran sesat, Pak. Ya, oleh orang-orang Quraisy itu aliran sesat yang sholat itu. Orang dakwah ngajak kepada tauhid itu disebut pemecah belah, intoleran. Ini intoleran, ini memecah belah bangsa Arab, nih, memecah belah keluarga ini. Tidak ada yang selamat, Pak, umat Islam di Mekah dari cacian, dari intimidasi, dari tekanan orang-orang kafir Quraisy, termasuk Nabi sendiri. Nabi itu tidak selamat juga dari caci maki mereka. Bahkan itu kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ya luar biasa itu ya, teror kepada Nabi itu ya. Orang lagi sholat di kotoran, diletakkan kotoran unta ya di kepalanya. Coba, orang paling mulia di dunia diperlakukan seperti itu. Oh, itu luar biasa tekanan itu ya. Nggak bisa mengamalkan Islam secara kafah. Sholat dihalangi, dakwah dihalangi, ngaji Quran. Kalau ada orang baca Quran, wah itu diteror, Pak. Wah ini baca mantra, ini sihir, ini ya dipukulin, Pak. Fisiknya dipukulin. Ya pernah itu ya, Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud itu nyoba. Ya Nabi, kita ini kan benar, Al-Quran ini kan benar. Kenapa kita sembunyi-sembunyi di sini? Kenapa kita nggak bacakan aja di depan umum? Akhirnya nekat itu. Dia baca di depan Ka'bah, dipukulin, Mbak, babak belur. Nah, jadi seperti itulah. Ya, kembali lagi kita petik hikmahnya bahwa peristiwa hijrah itu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, dijadikan nama tahun di dalam Islam. Mengapa? Karena dengan hijrah ini Islam bisa diamalkan secara kafah. Ketika hijrah di Madinah, maka tidak ada lagi rintangan-rintangan. Bisa sholat dengan tenang, khusyuk, nggak ada lagi yang menghalangi. Bisa puasa, bisa baca Quran, bisa dakwah, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa menjalankan semua syariat, bisa haji dan seterusnya. Nah, inilah ya betapa pentingnya hijrah itu, betapa besarnya manfaat hijrah itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada hijrah tanpa dakwah. Adanya hijrah itu karena adanya dakwah. Tidak serta-merta pindah begitu saja, tapi Nabi menyiapkan dulu hijrah itu kemana tempatnya, dan dipastikan di tempat yang baru tujuan hijrah itu terjamin keamanannya, bisa menjalankan Islam secara kafah sesuai dengan tujuan hijrah tersebut. Kalau kita mengacu kepada konteks saat ini, maka sebenarnya tidak ada lagi hijrah secara fisik, secara hissi, nggak ada lagi. Ya, bapak-bapak ini, ibu-ibu mau hijrah kemana lagi? Kan di Sukatani juga sebagai muhajirin kan? Jadi kita semua di sini sepertinya ya hampir semuanya tuh muhajirin. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah ya di Sukatani aja. Ya jangan hijrah lagi, mau kemana? Karena apa? Karena di sini di Sukatani kita tidak mendapatkan rintangan apapun dalam menjalankan syariat Islam. Ya kan? Ada yang menghalangi sholat? Ada yang menghalangi ngaji? Ya. Tapi kenapa yang ngaji sedikit? Setan pernah menghalangi, Pak? Gimana cara menghalanginya? Jadi jangan memfitnah setan, Pak. Marah tuh, saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya nggak ngapa-ngapain kok, kamu aja yang malas itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kita syukuri di Sukatani ini Allah karuniakan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan di tempat yang hijrah, di tempat tujuan hijrah, yaitu apa? Keamanan, ya nggak ada rintangan dalam beragama, ya nggak ada halangan, nggak ada intimidasi, nggak ada kan? Orang sholat diganggu, nggak ada. Itu nikmat. Jangan sampai kita tuh menganggap itu biasa aja. Nah, ini suatu yang sangat berharga. Ya, saya ingin mengulas sedikit ya bagaimana kaitannya hubungan antara dakwah dengan hijrah ya. Sebagaimana saya tadi sampaikan sekilas ya bahwa tidak ada hijrah tanpa dakwah. Sebelum Nabi
memerintahkan para sahabat hijrah ke Madinah dan beliau pun ikut hijrah, Nabi mempersiapkan jauh-jauh hari supaya hijrah ini mencapai tujuannya. Jadi jangan sampai di tempat baru hijrah itu tidak ada perubahan. Dipersiapkan sematang mungkin supaya hijrah itu berhasil. Bagaimana cara mempersiapkannya? Yaitu tadi dengan dakwah. Ya, mari kita review ya, bagaimana sih Nabi ini dan para sahabat ini mengorganisir dakwah supaya ditemukan tempat hijrah yang baru, di sana bisa dilaksanakan Islam secara kafah. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, kalau dalam buku-buku sirah diceritakan ya betapa dramatisnya itu Nabi mendapatkan wahyu. Ketika beliau sedang bergua Hira, memikirkan ini bagaimana umat ini yang sudah sedemikian jauh penyimpangannya, yang sudah sedemikian buruk moralitasnya, dikenal dengan zaman apa? Jahiliyah. Ya, kok ada batu disembah, manusia diperjualbelikan. Itu kan suatu hal yang mungkar ya, yang diingkari oleh hati nurani. Ini nggak benar ini. Ya, Nabi itu senang menyendiri ya, berupaya untuk membangkitkan kemurnian hati ya dengan bergua Hira itu. Turunlah wahyu kepada beliau dengan sangat dramatis, bergetar. Beliau pulang dalam keadaan gemetar, mengadu kepada Siti Khadijah sampai beliau diselimuti oleh Siti Khadijah ya karena saking beratnya wahyu itu. Dan seterusnya ya, kita tidak ceritakan itu secara rinci, tapi intinya begini, ketika Nabi mendapatkan wahyu, setelah stabil, setelah Nabi itu yakin bahwa ini adalah wahyu, ya ini adalah wahyu, beliau diutus sebagai seorang Nabi, apa yang beliau lakukan? Beliau menyampaikan dakwah ini, mengajak kepada orang-orang yang terdekat, pada istri, ya, pada keluarga, kepada sahabat-sahabat terdekat. Itu saja ya pekerjaannya itu, pekerjaan dakwahnya maksudnya ya. Bagaimana meyakinkan orang-orang terdekat tentang risalah baru yang diterimanya ini. Dan alhamdulillah istri beliau menerima. Dan ada sahabat-sahabat dekat beliau ikut menerima, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, seperti Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, ya, dan seterusnya, Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, dan seterusnya ya. Nah, inilah oleh para ulama disebut dengan dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu dakwah individu. Nabi pergi menemui seseorang, teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq, ceritakan, oh saya mendapatkan perintah begini dan begitu, saya mendapatkan ini dan itu. Kemudian ada yang beriman, ada yang menolak, ya. Nah, yang beriman ini setelah itu dikumpulkan dalam satu rumah ya, milik Al-Arqam bin Abil Arqam. Siapa namanya? Al-Arqam, ya. Tolong diingat ya, ini tokoh penting dalam sejarah Islam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Bukan di masjid, karena di masjid belum memungkinkan. Ini ajaran baru ini. Dikumpulkan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, kalau kita baca sejarahnya itu menarik, Pak. Waktu itu Al-Arqam bin Abil Arqam itu usianya berapa? Ternyata masih sangat muda sekali. Usianya 13 tahun. Ada di sini yang usia 13 tahun? Saya sangat ini, Pak, terkagum-kagum, Pak. Ya Allah, anak seusia 13 tahun sudah jadi aktivis dakwah, menyediakan rumahnya untuk dijadikan rumah Quran. Jadi rumah Quran pertama di dunia ini ya dibuat oleh anak usia 13 tahun, namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Disitulah Nabi ngaji. Coba ya, kalau kita telisik apa yang dilakukan Nabi di rumah itu, saya yakin pasti Nabi membacakan Quran, betul nggak? Kemudian pasti sahabat mendengarkan, kemudian mengikuti. Pasti sahabat membacakan di hadapan Nabi. Pasti Nabi mengoreksi, membetulkan jika ada yang keliru, yang salah. Kemudian diapakan lagi, Pak? Diterjemahkan nggak? Enggak ya, nggak diterjemahkan, ya sudah bahasa Arab ya. Pasti Nabi menjelaskan, oh ini wahyu ini maksudnya seperti ini, cara mengamalkannya begini. Begitulah kegiatan dakwah Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi membaca Al-Quran, para sahabat mendengar, menyimak. Para sahabat membaca, Nabi menyimak.
Ada yang salah dibetulkan, dijelaskan tafsirnya, cara mengamalkannya bagaimana, maksud dari ayat ini seperti apa, seperti itulah. Jadi pelajaran bagi kita, kalau kita mau berdakwah sesuai dengan sunnah, seperti itu tadi. Mengumpulkan orang, bacakan Al-Quran, ya, dijelaskan, baca, dikoreksi, ya, kemudian dijelaskan maksudnya apa, difahamkan, membentuk kepribadian, membentuk akhlak, merubah perilaku, sehingga jadilah individu-individu yang tercerahkan. Nah, seperti itu. Itulah dakwah sunnah, dakwah sesuai sunnah. Ya, makanya kalau ada orang yang bikin rumah Quran, ya, seperti Pak Haji Marwi ini bikin Darul Hijrah, ya itu sudah sesuai sunnah, Pak Haji. Sunnahnya memang begitu, bikin rumah Quran, ya, supaya orang-orang itu mudah mengakses. Nah, di zaman sekarang mengapa masih penting ini rumah Quran? Karena begini, tidak semua orang itu hatinya itu lapang dan ringan untuk langsung ke masjid. Tidak semua orang, Pak. Mungkin kalau bapak-bapak yang sudah di sini, ibu-ibu ini sudah nggak ada sama sekali rasa nggak enak ke masjid itu, sudah enak aja ke masjid karena sudah terbiasa. Tapi bagi sebagian orang enggak. Apalagi pernah trauma, pernah dimarahin di masjid, ya, pernah dimarahin di masjid. Jadi takut ke masjid, kenapa? Takut di sana orang gagah kan gitu. Nah, jadi perlu adanya proses, ya. Nah, di mana salah satu di rumah-rumah itu. Orang di rumah itu lebih akrab biasanya, lebih akrab, ya, sambil ngopi, sambil minum, makan, ngobrol. Apalagi kalau programnya sudah tertata dengan baik. Nah, nanti baru dari rumah itu diarahkan ke masjid. Jadi rumah-rumah Quran yang ada di sekitar sini, tempat-tempat rumah yang tepat dijadikan belajar Al-Quran, ini sebagai satelit. Ya, nanti dibawa ke masjid semua, diarahkan untuk ke masjid. Ya, seperti itu. Nah, keberadaan rumah-rumah Quran, ya, lembaga-lembaga Quran di sekitar masjid itu supaya menjadi satelit dakwah yang nanti akan mengarahkan ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dari rumah Quran Al-Arqam bin Abil Arqam ini muncullah tokoh-tokoh dakwah. Muncullah orang-orang yang tercerahkan dengan dakwah. Dan hampir semua, termasuk Mus'ab bin Umair, semua itu anak-anak muda. Jadi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu, Nabi itu paling tua. Nggak ada yang lebih tua dari Nabi kecuali 2 orang. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq itu lebih muda dari Nabi. Umar belum masuk Islam waktu itu, ya. Hamzah lebih tua sedikit dari Nabi. Ya. Semuanya pemuda. Dari rumah Quran pertama di dunia, rumah Quran Al-Arqam bin Abil Arqam ini, para sahabat yang ngaji di sana ketika pulang membuat hal yang serupa di rumah masing-masing. Zaid itu adik iparnya Umar bin Khattab. Pulang ke rumahnya, bikin rumah Quran di rumahnya. Gurunya namanya Habbab bin Arad. Ya, Habbab bin Arad jadi gurunya. Nah, di rumah-rumah itulah mereka melakukan sesuatu yang sama yang dilakukan oleh Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, sama, ngaji Quran, ya, pelajari bacaannya, dibaca, kemudian dipahami kandungannya apa, kemudian diamalkan. Jadi seperti itu pola dakwahnya Nabi. Dari situ banyak peristiwa yang memperkuat dakwah ini. Di antaranya masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu masuk Islamnya di mana? Di rumah Quran, adiknya. Ya, beliau masuk dalam keadaan marah ke rumah Fatimah itu, ternyata di sana sedang ada kegiatan ta'lim, ya, di rumah Quran itu. Ya, kalang kabut itu. Ya, orang-orang yang di situ, Zaid kabur, Habab kabur, ya, sembunyi karena Umar marah sekali. Dia masih benci kepada Islam. Tapi bencinya Umar itu bukan karena hasad. Umar itu benci kepada dakwah Nabi, kepada Nabi, ya, karena beliau melihat bahwa Nabi ini memecah belah kaum Quraisy, memecah belah bangsa Arab di Mekah. Tapi setelah di rumah adiknya itu, yang waktu itu sedang kegiatan ngaji, ya, beliau itu mendengar, ya, mendengar beberapa ayat Quran dibacakan, kemudian minta, apa tadi yang kamu baca? Kemudian singkat cerita diambil, ya, dengan
peristiwa yang begitu dramatis juga ya. Sampai di awalnya kan nggak boleh itu sama Fatimah, disembunyikan. Sampai Umar naik pitang, ditampar itu Fatimah, menetes darahnya. Kemudian diambil itu sahifah, lembaran Quran, dibaca. Disitulah Umar bin Khattab itu mendapatkan hidayah. Ya, beliau membaca, beliau itu berarti cerdas, membaca, mengerti substansinya. Kemudian beliau mengatakan, ajaran seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Arab, oleh manusia. Tidak pantas ajaran sebaik ini dimusuhi. Jadi seperti itulah ya, Allah memberikan hidayah. Jika orang mau berpikir itu, mudah hidayah itu masuk. Setelah itu, Nabi mengembangkan, ya, memperluas jangkauan dakwah ini. Setiap ada orang yang datang ke Mekah ziarah, itu Nabi selalu datangi, selalu sampaikan bahwa ini ada ajaran yang baru, yang baik, yang terbaik, yang lebih baik daripada ajaran yang selama ini kamu yakini. Terus begitu. Kemudian Nabi apa? Mengirim para utusan. Ya, ada yang ke Habasyah, ada yang dikirim ke Yathrib. Ya, sebelum namanya itu, sebelum Madinah Al-Munawwarah itu Yathrib, namanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Ya, jangan lupakan nama ini. Ya, siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Anak muda, ya, usia ya 17-19 tahun lah. Masih ada nggak di sini yang 17-19 tahun? Dan ada juga ya, Masya Allah. Nah, beliau dikirim ke Madinah untuk apa? Ya sama, untuk membuat ya majelis-majelis Quran atau rumah-rumah Quran di sana, untuk melakukan pembinaan masyarakat di sana. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah atau kita nonton film The Message, bahasa Arabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu ya film tentang dakwah Nabi, ya, bagaimana dakwah Nabi itu dimulai dan sampai akhirnya itu seperti apa hasilnya. Itu luar biasa, Pak. Itu berdasarkan Sirah Nabawiyah itu film itu. Boleh juga nanti nobar ya di sini ya, nonton bareng kayak Hayar, menarik itu. Nah, di dalam peristiwa itu ya, salah satu cuplikannya di dalam Sirah Nabawiyah juga ya, terkonfirmasi di dalam Sirah Nabawiyah. Itu Mus'ab bin Umair itu aktif sekali membuat majelis Quran. Ya, di rumah, di kebun kurma itu Mus'ab bin Umair mendatangi para pekerja, ya, orang-orang yang lewat situ, kemudian dikumpulkan. Ayo, saya punya sesuatu yang sangat menarik ini yang ingin saya sampaikan. Disampaikan, dan banyak orang tertarik. Ada juga yang enggan gitu ya. Nah, suatu ketika Mus'ab bin Umair menyampaikan dakwah di majelis Qurannya itu, datang salah seorang tokoh yang sangat pemberani, ya, Usaid bin Hudayr. Usaid itu apa? Artinya singa. Ini jawara Madinah. Ya, tapi cerdas itu ya. Hatinya tuh bersih. Beliau itu mendatangi Mus'ab bin Umair itu dengan membawa tombak. Diacung-acungkan ini, hei, kamu tuh pendatang, ngapain kamu di sini ya? Jangan ajari kita tentang agama, ya. Ngapain kamu di sini pendatang, gitu ya. Tapi disinilah Mus'ab bin Umair itu menunjukkan kekuatan spiritualnya, kekuatan ruhiyahnya, mujahadahnya itu berhasil ya. Nampak di sini terlihat bahwa Mus'ab bin Umair itu bukan orang sembarangan. Sahabat Nabi udah diberikan bimbingan oleh Nabi, ya, udah dikasih wirid sama Nabi. Bagaimana cara menghadapi orang? Beliau dengan tenangnya ya menyambut Usaid bin Hudayr ini, ya, berbicara dengan lembut. Ya, kalau dalam bahasa sekarang mungkin tenang Om, ya. Dipanggil Om, memang beliau memanggil Usaid itu paman. Tenanglah wahai pamanku, ya. Kalau di sini mungkin Om, tenang dulu Om, sabar ya. Saya minta maaf kalau keberadaan saya di sini mungkin membuat Om nggak nyaman, ya. Tapi ya, tolong berikan saya kesempatan, ya. Mohon berkenan untuk mendengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Baru setelah selesai saya menyampaikan, nanti terserah. Kalau Om nggak suka, saya akan pergi. Nah, begitu ya jawaban dari Mus'ab bin Umair. Maka beliau duduk, ya, Usaid bin Hudayr duduk, kemudian mulailah Mus'ab menyampaikan risalah barunya itu. Ya, tentang bahwa Islam itu, ya, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, bahwa Islam itu membawa perdamaian, bahwa orang itu disebut muslim jika orang muslim yang lain itu selamat dari tangannya dan lisannya. Ya, terus seperti itu kemudian disampaikan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya.
Tidak terasa itu air mata Usaid bin Hudayr itu menetes. Kenapa? Karena memang yang disampaikan itu hak, kebenaran, memang benar begitu. Dan yang menyampaikannya juga memang jujur, memang gak ada interest pribadi, gak ada kepentingan pribadi. Maka Allah pun memberikan hidayah kepada Usaid bin Hudayr. Nah, kemudian setelah itu mulailah pembinaan masyarakat di Madinah itu mulai intensif. Nah, sehingga pada akhirnya Madinah itu menjadi kota hijrahnya Nabi. Disitulah Nabi menjalankan Islam secara kafah. Islam itu yang tadinya terintimidasi, ya, tertekan di Madinah, itulah mendapatkan lahan yang subur untuk berkembang, berpengaruh, ya, mempengaruhi masyarakat di sekitar, dan dari situlah kota Mekah dibebaskan. Nah, setelah kota Mekah dibebaskan, maka tidak ada lagi hijrah. Mau hijrah ke mana? Nah, sudah aman semua. Yang ada adalah dakwahnya terus dikembangkan. Nah, jadi itu tadi hubungan antara hijrah dengan dakwah. Tidak ada hijrah tanpa dakwah. Nah, sehingga di sini di lingkungan kita ini yang harus kita kembangkan adalah dakwahnya, ya, karena mau hijrah kemana lagi, ya. Disinilah kita kembangkan dakwah. Disinilah kita maksimalkan masjid ini sebagai pilar, ya, sebagai pilar masyarakat Islam, peradaban Islam, sehingga dari dakwah inilah, ya, akan menghasilkan, akan menumbuh kembangkan masyarakat yang hidup terbimbing, ya, dan terpimpin di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Nah, begitu tujuan kita.